Saya katakan pada ibu, nanti ada hadis riwayat At-Tirmidzi. Lihat hadisnya. Kadang ibu banyak mencari keluar, ternyata banyak di dalam. Lihat baik-baik. Idza shallatil mar'atu sholataha. Kalau seorang istri hanya menunaikan sholat fardu saja, dia nggak pernah kerjakan sholat sunnah selama hidupnya. Wasamat samaha, dan dia puasa Ramadan saja, dia nggak kerjakan yang sunnahnya. Fokus. Wahafizat farjaha, dan dia menjaga kehormatan dirinya, dia nggak selingkuh dan sebagainya. Wa ata'at zaujaha, dan dia menaati suaminya pada yang baik-baik. Misal, mah, ta'lim ya, insyaallah Pak. Mah, baca Quran ya, insyaallah. Besok kita puasa ya, insyaallah. Nanti malam tahajud ya, insyaallah. Begitu Anda lakukan itu, apa yang terjadi? Qila laha yaumal qiyamati. Maka dikatakan pada perempuan semacam ini, jika benar komitmen kebaikannya, dia coba tinggalkan maksiat. Udkhulil jannata min haitsu syi'ti. Silahkan masuk surga dari pintu mana saja yang kau kehendaki. Bebas. Syarat pertama, menaati suami pada yang baik-baik. Ingat Bu ya, kalimat terakhirnya, pada yang baik-baik. Jadi kalau suami minta yang tidak baik, ibu boleh menolak dengan cara yang halus. Mah, besok ada family gathering, buka ya hijabnya, cuma 30 menit kok. Anda boleh tolak dengan cara yang halus. Pak, saya pakai hijab ini wasiat dari mama. Mama sekarang sudah nggak ada. Saya khawatir ketika saya lepaskan, saya meninggal pada saat itu. Bagaimana di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Saya takut tidak bisa memberikan sesuatu pada mama. Nggak apa-apa Pak, mungkin jadi jalan dakwah untuk kita. Kan rezeki di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillah, jangan. Boleh dengan cara yang halus. Anda boleh tolak dengan cara yang halus. Ustaz, kalau kasar boleh enggak? Apa? Ah, itu coba simpan pelan. Nah, sekarang fokus ya. Fokus. Fassalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Ini poin penting. Dan dia menjaga nama baik keluarganya, terutama suaminya, terkhusus ketika tidak sedang bersamanya, yang telah Allah tutup aib rumah tangganya. Di ayat ini ingin mengatakan dua hal. Satu, kalau ada aib rumah tangga terbuka keluar, kata Quran, Anda jangan salahkan yang menyebarkan. Anda koreksi diri dulu. Kata Allah, saya sudah tutup, kenapa kamu buka? Di ayat ini ingin menegaskan, sepanjang kita nggak buka persoalan keluarga keluar, maka akan ditutup oleh Allah sampai kita kembali kepadanya. Kecuali kalau hal untuk konsultasi yang tidak atur di ayat 35-nya. Dengan orang-orang yang benar. Tapi hebatnya, perhatikan, ini yang paling indah. Fokus. Hafizatun lil ghaibi. Kenapa? Menjaga citra rumah tangga dikhususkan pada perempuan, tidak pada yang lainnya. Karena tadi dia punya sifat nisa. Dia bisa mudah menceritakan apa yang dirasakan. Judulnya mungkin pengajian. Ukti apa kabar? Jeng apa kabar? Baik, alhamdulillah. Sehat, sehat. Suami bagaimana? Di situ masalahnya ya. Iya, saya juga begitu ya. Datang satu lagi. Kenapa? Nggak nyangka ya? Nyangka. Kumpul. Nah ini. Dan di situ sumber masalah. Kemudian yang saya perlu ingatkan lagi, jangan berkeluh kesah di medsos. Sebagian orang ada masalah sedikit ganti status. Ada masalah sedikit ganti status di WhatsApp, di grup WhatsApp semua orang lihat. Statusnya ganti, oh lagi diomelin suami, ganti status. Lagi diomelin istri, ganti status. Akhirnya aib keluarganya terbongkar. Dia curhat di medsos. Semua orang lihat. Dan ini membuka aib keluarga. Ini menjatuhkan harga martabat suaminya. Atau sebaliknya menjatuhkan harkat dan martabat istrinya. Secara tidak langsung dia menjatuhkan harkat dan martabat dirinya sendiri. Secara tidak langsung seakan-akan dia protes dengan takdir Allah. Dia mengeluhkan Allah kepada masyarakat. Allah takdirkan saya begini. Apa faedahnya dia keluhkan di situ? Apakah ada yang kemudian kirim uang sama dia, minta rekeningnya supaya membantu dia? Tidak ada juga. Kalau dia ingin curhat, pilih orang yang terbaik. Pilih orang yang nasih, yang memang ingin beri nasihat. Datang kepada dia, sampaikan supaya dapat nasihat. Adapun curhat di media sosial, curhat di status WhatsApp, begitu dia rubah statusnya, orang semua kirim. Ada apa Ada apa Ada apa? Ada apa? Orang pada akhirnya privasi dia bongkar. Hati-hati ibu-ibu yang suka rubah-rubah status ibu-ibu ini. Jangan kalau ada masalah dengan di rumah tangga dengan keluarga, usahakan jangan sampai orang lain tahu. Jangan malah disebarkan di media sosial. Oleh karenanya seorang bertakwa kepada Allah. Ibu-ibu khususnya. Nabi SAW menjelaskan kalau ingin menjadi bidadari gampang. Gampang sekali. Perhatikan ibu-ibu ya. Mudah sekali.
Bapak-bapak kalau mau dapat bidadari susah, bapak-bapak nggak gampang. Iya. Harus mau pergi ke masjid, sholat 5 waktu, jalan menuju masjid. Ya. Kemudian terkadang harus berusaha, bersedekah, bertempur dan macam-macamnya susah, tidak gampang. Ibu-ibu jadi bidadari gampang. Dengar hadis ini. Kata Nabi SAW, "Idza shallatil mar'atu khamsaha." Kalau seorang wanita sholat 5 waktu, wa shamat syahraha, kemudian dia puasa di bulan Ramadan, wa hafizat hasanat farjaha, dia menjaga kemaluannya, wa ata'at ba'laha, dan dia taat kepada suaminya. Qila laha, dikatakan kepadanya, udkhilil jannata min ayyi babin syi'ti. Masuklah engkau ke dalam surga lewat pintu mana saja. Saya ulangi ibu-ibu, ini syarat untuk jadi bidadari. Yang pertama, idza shallatil mar'atu khamsaha, kalau dia salat 5 waktu. Ibu-ibu kalau masuk surga tidak disyaratkan untuk salat rawatib, salat tahajud, 5 waktu saja sudah cukup. Pertama, salat 5 waktu sudah cukup. Apalagi kalau sudah salat 5 waktu, salat rawatib lagi, salat tahajud lagi, wah lebih indah lagi. Kualitas bidadarinya lebih tinggi. Tapi seandainya cuma salat 5 waktu, yang lain enggak salat sunnah, enggak apa-apa. Yang kedua, puasa bulan Ramadan. Ustaz, saya tidak bisa puasa Senin Kemis, saya tidak puasa Daud, tidak bisa puasa Ayamul Bid, enggak jadi masalah, bisa masuk surga. Yang ketiga, jaga kemaluannya. Tidak menjalin hubungan dengan orang-orang yang tidak halal baginya. Tidak WhatsAppan dengan laki-laki yang tidak halal baginya. Tidak telepon, bikin hubungan di luar hubungan yang benar. Tidak selingkuh. Tidak boleh. Ya. Kenikmatan sesaat, kita mengorbankan kenikmatan yang abadi. Jangan. Kalau sudah pernah melakukan, bertobat kepada Allah. Allah Maha penerima taubat. Jaga kemaluan. Yang terakhir, wa ata'at ba'laha, taat kepada suami. Ini yang susah ya. Taat kepada suami. Jangan angkat suara depan suami. Jangan ngomelin suami. Jangan jewer telinga suami. Jangan banyak nuntut sama suami. Kalau masuk surga itu. Karena sebagian wanita suka bentak-bentak suaminya, uring-uringan sama suaminya, banyak nuntut sama suaminya, suaminya disuruh hutang-hutang, mas beli anu mas, beli mobil mas, saya enggak punya uang, utang aja mas, nanti tawakal sama Allah. Suruh ngutang, suruh tawakal sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Rasulullah SAW, la tukhifu anfusakum ba'da amniha. Janganlah kalian menjadikan diri kalian gelisah setelah tadinya merasa aman. Apa? Ngutang. Kita boleh ngutang kalau terpaksa, tapi kalau enggak terpaksa enggak boleh ngutang. Akhirnya kita hidup gelisah. Iya, gelisah ditagih ini, ditagih anu, dikejar rentenir, gelisah kalau sudah punya utang. Mending enggak punya utang, hidup bahagia. Kita boleh ngutang, bukan enggak boleh. Boleh, tapi kalau dalam kondisi terpaksa. Jadi saya ingatkan, ciri wanita masuk surga, pertama, apa tadi? Salat 5 waktu. Yang kedua, puasa bulan Ramadan. Yang ketiga apa? Jaga kemaluan. Bapak-bapak diam, saya ngerti bapak-bapak, ibu. Yang keempat, saya ulangi apa? Masya Allah, taat pada suami ya. Luar biasa. Semoga ibu-ibu menjadi wanita-wanita solehah, dimasukkan dalam surga Allah Subhanahu wa taala, dijadikan bidadari, bahkan ratu bidadari di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kalau laki-laki mau menjadikan aset amal jariah, apapun hasil keringatnya diberikan kepada istri anaknya adalah sedekah yang paling besar. Wanita misalnya, ibu-ibu di belakang sana, apa kata Nabi SAW? Kata kunci sederhana masuk surga. Wanita, istri manapun yang menjaga 5 waktu sholatnya, kemudian berpuasa Ramadannya. Ini nggak disebutin sholat sunnah ya, sholat wajib saja dulu. Kalau sholat sunnah ibu-ibu kerjain itu sudah plus. Sholat 5 waktu, azan langsung sholat, subuh sampai isya. Kemudian yang kedua tiba Ramadan, puasa Ramadan, belum dimasukkan puasa sunnah. Dan dia mentaati dan melayani suaminya pada hal yang ma'ruf. Ma'ruf ini maksudnya bukan melanggar agama. Kecuali pada saat dia meninggal, dia boleh masuk, dia boleh pilih 8 pintu surga yang mana dia mau masuk. Hanya 3 hal saja. Sederhana sekali kita bisa menjadikan rumah tangga kita sebagai aset amal jariah. Mudahnya seorang istri masuk surga kalau bisa ambil ridhonya suami. Makanya kebiasaan-kebiasaan buruk bu jangan dilanjutin. Suka ngecek handphone suami tuh buang tuh ya.
Ibu ngecek handphone suami, ibu nemuin 10 kesalahan suami, ibu nggak nanggung dosa. Justru suami ngecek handphone istri, nemuin 1 kesalahan, yang tanggung dosa ya suami. Berarti yang harus ngecek siapa? Waduh, nggak berani saya. Singa jadi anak kucing. Semangat di awal dong.